Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Syahrizal Fauzi. T-Rex 3 ternyata udah nongol updatean lagi. Padahal baru aja kemarin ya di akhir tahun dapat update, dan sekarang awal tahun 2025 udah dapat update. Dan gak tanggung-tanggung, update-nya banyak banget. Ini nih definisi dari after sale yang bagus. Jadi setelah dijual gak ditinggalin gitu aja, gak kayak brand sebelah. Bahkan kemarin kita juga udah bahas Amazfit Cheetah keluaran 2023 pertengahan, sampai saat ini masih dikasih update ke ZOS yang paling baru. Nice Amazfit. Oke, sekarang langsung aja kita bahas apa aja fitur baru yang dibenamkan oleh Amazfit di Amazfit T-Rex 3 ini. Untuk update yang saya bahas di sini adalah firmware versi 3.4.4.7, tentu untuk ZOS versi 4. Update yang pertama adanya olahraga Hyrox PFT. Kalau saya cek, Hyrox ini adalah semacam kompetisi kebugaran internasional yang menggabungkan lari sejauh 8 km dengan 8 stasiun latihan fungsional secara bergantian. Update yang kedua masih seputar penambahan olahraga baru, yaitu snow plowing. Ya, bagi kita orang Indonesia, jenis olahraga ini gak bakalan kepake sama sekali. Kalau saya cek di internet, snow plowing ini ya olahraga yang berhubungan dengan salju tentunya, dari namanya juga udah ketahuan, tapi menggabungkan menggunakan kendaraan mobil. Update yang ketiga adalah pembaruan di map. Sekarang bernavigasi menggunakan Amazfit T-Rex dengan map offline-nya sudah tersedia keterangan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, pertokoan, stadion, dan lain-lain. Kemarin Coros baru aja update nama jalan, di T-Rex 3 ini udah selangkah lagi lebih maju. Mantep. Update yang keempat adanya pause reminder ketika olahraga. Ya, saya juga pernah ngalamin ya, karena gak ada reminder pause ini, lagi berhenti olahraga, kemudian ya udah serasa udah beres gitu ya. Jadi gak dimatiin sampai malam hari, dan itu lumayan nguras baterai dari smartwatch-nya. Nah, kalau ada fitur pause reminder ini gak bakalan lagi kejadian kayak gitu. Tapi sayangnya untuk pause reminder ini hanya tersedia di 3 jenis olahraga saja: outdoor running, walking, dan juga bersepeda outdoor. Update yang kelima, Zepp Coach sekarang udah bisa navigasi. Saya udah lama gak merhatiin fitur-fitur Zepp Coach, jadi kurang tahu kalau ternyata fitur navigasi ini sebelumnya gak bisa kalau kita pakai lewat Zepp Coach. Update yang keenam, informasi cuaca di data rekaman olahraga. Update ini tuh penting gak penting, tapi sebenarnya karena Amazfit ngasih ini berarti ada beberapa orang atau mungkin banyak orang yang butuh dengan data laporan cuaca ketika olahraga. Mending ada sih fitur itu daripada gak ada sama sekali. Bisa jadi opsi bagi mereka yang memang butuh untuk info weathernya. Update yang ketujuh, preview notifikasi. Ya, sekarang kalau ada notifikasi muncul, langsung dikasih lihat di layar paling depan. Jadi kita bisa preview dulu gitu ya pas pertama masuk. Apakah notifikasinya penting banget ya, atau segera harus dibalas, atau notifikasi yang nggak penting, jadi bisa diabaikan saja. Begitu juga dengan notifikasi yang belum kita buka akan terus mengambang di layar paling depan. Kalau kamu ngerasa fitur ini ngagokan gitu ya, ngeganggu tampilan dari watch face-nya, ini bisa dinonaktifkan ya, secara default langsung aktif setelah update. Kalau nggak suka, langsung aja ke pengaturan notifikasi dan matikan fitur ini. Sebelum kita lanjut ke update berikutnya, ini soal notifikasi di ZOS 4 ini salah satu fitur notifikasi yang paling cakep untuk smartwatch. Ya tentunya selain Apple Watch dan juga Wear OS, karena itu OS-nya udah beda. Tapi untuk smartwatch yang menggunakan OS baterai tahan lama, ZOS 4 ini fitur notifikasinya lengkap banget. Update yang ke-8, monitor detak jantung. Kok monitor detak jantung jadi update? Apakah sebelumnya nggak bisa memonitor detak jantung? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah monitor detak jantung di T-Rex 3 ini sekarang lebih pintar lagi. Kalau kita melakukan aktivitas yang banyak gerak,
tapi tanpa mengaktifkan olahraga, dia akan lebih meningkatkan intensitas perekaman data detak jantungnya. Jadi itu untuk menghasilkan data detak jantung yang lebih akurat. Fitur-fitur otomatis kayak gini biasanya memang lumayan menguras baterai ya. Jadi kalau kamu ngerasa fitur kayak gini gak penting, boleh dinonaktifkan. Ini opsional banget. Tapi secara default aktif sendiri ya setelah update. Tapi harusnya sih kalau kamu pakai T-Rex 3 gak masalah ya. Karena baterainya yang badak, awet. Dan update yang ke-9 adanya shortcut always on display di control center. Untuk smartwatch lain mungkin udah dari zaman kapan always on display bisa langsung diakses dari control center. Nah, Zepp OS baru dapat update sekarang. Nice. Dan update yang terakhir, yang ke-10, adanya peringatan barometer di olahraga ekstrim. Ini salah satu fitur update yang sangat penting menurut saya, terutama bagi kalian yang suka olahraga ekstrim. Jadi sekarang Amazfit T-Rex bisa ngasih notifikasi secara real time kalau kamu mau olahraga ekstrim dan ternyata ada ketidaknormalan di sekitar area olahraga ekstrim tersebut. Setidaknya kalau ada peringatan kayak gini, kita bisa memutuskan lanjut olahraga atau mundur demi keselamatan. Oke, itu dia 10 update untuk Amazfit T-Rex 3 di awal tahun 2025. Sebenarnya ada banyak update lain yang mereka kasih di firmware kali ini. Tapi kebanyakan sisanya itu adalah improvement dan juga perbaikan bugs. Bagi kamu user Amazfit T-Rex 3, segera cek update dan langsung install update-nya. Terima kasih bagi yang udah nyimak sampai selesai. Reza Bauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.